Selamat sore, perkenalkan nama saya Elvina. Saya akan mereview buku yang berjudul The Cambridge Companion to Durkheim. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang telah melalui proses perkembangan pemikiran filosofi dan historis. David Emile Durkheim lahir di Epinal, Prancis, 15 April 1858. Dalam perjalanannya ke Jerman, ia terkenal dengan psikologi ilmiah yang dirintis oleh Wilhelm Wundt. Beberapa tahun setelah kunjungannya ke Jerman, Durkheim menerbitkan buku di antaranya pengalaman ketika berada di Jerman. Penerbitan bukunya itu membantu Durkheim mendapatkan jabatan di jurusan filsafat Universitas Bordeaux tahun 1887. Disitulah Durkheim pertama kali memberikan kuliah ilmu sosial di Universitas Prancis. Tahun-tahun berikutnya ditandai oleh serentetan kesuksesan pribadi. Tahun 1893, ia menerbitkan tesis doktornya, The Division of Labor in Society dalam bahasa Prancis, dan tesisnya tentang Montesquieu dalam bahasa Latin. Buku metodologi utamanya, The Rules of Sociological Method, terbit tahun 1895, diikuti oleh hasil penelitian empiris bukunya itu dalam studi tentang bunuh diri tahun 1897. Tahun 1902, ia mendapatkan kehormatan mengajar di Universitas Sorbonne, dan tahun 1906, ia menjadi profesor ilmu pendidikan, dan pada 1913, titel ini diubah menjadi profesor ilmu pendidikan dan sosiologi. Karyanya yang sangat terkenal lainnya, The Elementary Forms of Religious Life, diterbitkan pada 1912. Durkheim berpengaruh besar dalam pembangunan sosiologi, tetapi pengaruhnya tak hanya terbatas di bidang sosiologi saja. Sebagian besar pengaruhnya terhadap bidang lain tersalur dalam jurnal L.A. Sociologic yang didirikannya pada tahun 1898. Melalui jurnal itu, Durkheim dan gagasannya mempengaruhi berbagai bidang seperti antropologi, sejarah, bahasa, dan psikologi. Durkheim meninggal pada 15 November 1917 sebagai seorang tokoh intelektual Prancis tersohor. Tetapi karya Durkheim mulai mempengaruhi sosiologi Amerika 20 tahun sesudah kematiannya, yakni setelah terbitnya The Structure of Social Action karya Talcott Parsons tahun 1937. Kata fakta sosial pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh Emile Durkheim. Bertujuan agar sosiologi memiliki dasar positivisme yang kuat sebagai ilmu di antara ilmu yang lain. Ia berpendapat bahwa setiap ilmu tertentu harus memiliki subjek pembahasan yang unik dan berbeda dengan ilmu lain, namun harus dapat diteliti secara empiris. Keragaman dalam fenomena yang sedang diteliti, menurut Durkheim, harus dapat dijelaskan oleh sebab-sebab yang juga tercakup dalam bidang ilmu tersebut. Durkheim mengatakan bahwa sosiologi harus menjadi ilmu dari fakta sosial, yaitu membicarakan sesuatu yang umum yang mencakup keseluruhan masyarakat dan berdiri sendiri serta terpisah dari manifestasi individu. Fakta sosial ini diartikan sebagai gejala sosial yang abstrak, misalnya hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, agama, dan tatanan kehidupan lainnya yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa bahwa kekuasaan itu terwujud dalam kehidupan masyarakat di luar kemampuan individu sehingga individu menjadi tidak tampak. Dalam buku Rules of Sociological Method, Durkheim menulis fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik, dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Sehingga ketika seseorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celaan, bahkan mendapat sebuah hukuman. Selain itu, fakta sosial memiliki 3 sifat, yaitu eksternal, koersif atau memaksa,
umum atau general. Dari karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakta sosial mengarahkan pada sesuatu yang ada di luar individu yang mengharuskannya untuk mengikuti adat istiadat, sopan santun, dan tata cara penghormatan yang lazim dilakukan sebagai anggota masyarakat dan melakukan hubungan antar individu dengan individu lain dalam suatu masyarakat. Dengan perkataan lain, fakta sosial seperti tindakan individu dalam melakukan hubungan dengan anggota masyarakat lain yang berpedoman dengan norma-norma dan adat istiadat seorang sehingga ia melakukan hubungan-hubungan terpola dengan anggota masyarakat lain. Durkheim membagi fakta sosial menjadi dua, yaitu fakta sosial material dan fakta sosial non-material. Penjelasan mengenai fakta sosial dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penjelasan sebab akibat dan penjelasan fungsional. Bagi Durkheim, masyarakat adalah sebuah tatanan moral, yaitu seperangkat tatanan tuntutan normatif lebih dengan kenyataan ideal daripada kenyataan material yang ada dalam kesadaran individu, meski demikian dalam cara tertentu berada individu. Durkheim menyimpulkan asal-usul dan otoritas moralitas harus ditelusuri sampai pada sesuatu yang agak sama yang ia sebut masyarakat. Maka ia menghasilkan dua konsep yang berhubungan untuk penjelasannya tentang kenyataan sosial. Konsep-konsep tersebut adalah kesadaran kolektif dan gambaran kolektif. Dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor, Durkheim berpendapat bahwa kejahatan bukanlah sebuah serangan terhadap setiap individu, melainkan menyerang kesadaran kolektif. Konsep Durkheim harus dilihat dalam latar belakang penolakannya terhadap segala pandangan tentang masyarakat yang memperlakukan hubungan timbal balik kepentingan individu sebagai sebuah dasar yang memadai untuk penjelasan sosial. Bagi Durkheim, di mana kepentingan adalah satu-satunya kekuatan yang berkuasa, masing-masing individu menyadari diri berada dalam keadaan perang dengan individu lainnya karena tak ada apapun yang dapat mengubah ego dan tak ada gencatan senjata dalam antagonisme abadi yang tak berlangsung lama. Untuk mengembangkan The Division of Labor, Durkheim menyebarkan distingsi terkenalnya antara dua jenis masyarakat, yaitu sederhana dan kompleks, dan kedua bentuk solidaritas sosialnya, yaitu mekanis dan organis. Perhatian Durkheim terhadap tatanan sosial dan khususnya disintegrasi masyarakat yang bercirikan pembagian kerja yang dipaksakan dilukiskan dalam Suicide tentang apa yang terjadi kalau kekuatan penata masyarakat hancur. Durkheim menghubung-hubungkan berbagai macam bunuh diri dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam berbagai masyarakat. Durkheim membedakan bunuh diri menjadi 4, yaitu egoistis, altruistis, fatalistis, dan anomis. Sekian dan terima kasih.